Selamat malam rekan-rekan semuanya. Tepat jam 9 malam Jumat Pon, kita teruskan obrolan kita tentang kisah tak terucap. Dimana malam ini kita akan mendengarkan cerita dari Reza. Nah, Reza ini sebentar saya invite. Kita tunggu Reza. Selamat malam Mas Revi Kermen. Halo Om Kebo. Malam. Malam. Gimana? Jogja. Apa kabar, Mas? Jogja baru saja hujan. Oh gitu. Ya. Covid gimana Om Kebo? Kalau saya lihat lagi gencar-gencarnya untuk vaksin ya. Oh. Ya. Tapi Om Kebo udah vaksin. Belum dapat Sudah giliran. Belum. Belum dapat giliran. Ya. Oh, belum masuk ini ya? Belum masuk Manula ya? Oh belum. Saya masih remaja di belakangan. Om Kebo, ini saya lagi nunggu Reza join, ini belum kelihatan ini. Oh ya. Mungkin kita tunggu aja. Ya. Jangan-jangan Ya. Reza nggak punya Instagram ini Om Kebo? Oh, masa sih? Mesti punya dong. Oh iya ya. Oke. Sebentar. Saya teleponnya. Oke. Oh, ini belum sambung ini. Kalau ini kasus di Jogja gimana Om Kebo? Kasus apa? COVID tambah naik atau? Oh, udah turun kok. So, mungkin karena ada korelasinya dengan itu ya, dengan vaksinnya. Oke. Ini Mbak Grace sama Mas Mahfud sudah join ini. Oh ya, selamat datang, selamat bergabung. Selamat malam Mas Mahfud, Mbak Salam Grace. sehat. Ini kita nunggu narsum belum join. Kalau nggak join kita ganti Mbak Grace saja ini. Nah, mungkin ditunggu 1 menit. Masih sibuk mungkin. Ini banyak pemeran pengganti nih. Ada Mbak Grace, ada Ya. Mas Mahfud, ada Mas Levi. Atau jangan-jangan Mas Levi ini yang namanya Reza. Ya, selamat malam yang baru bergabung. Salam sejahtera, sehat selalu, rahayu. Mbak Grace nggak mau dia jadiin peran pembantu. Ya, Wah, mesti ini. nggak mau, gimana kok dijadiin peran utama saja. Oh, iya ya. Kalau nggak mau jadi peran pembantu, peran Iya, utama aja. iya, selamat malam. Itu ada yang baru gabung. Salam menyan juga. Ini Mas Mahfud ini. Saya Ya, coba. Mas. Ya. Sebetulnya IG itu bisa 4. Saya masih nyopir ini Mas, baru pulang dari meeting sama orang istana. Iya. Oh gitu.
Oh, Ya, oke. ini seperempat jam lagi saya sampai rumah, nanti saya gabung ya. Oke, Ini lagi nyopir. jangan Oke, diganggu kalau hati-hati, lagi Mas nyopir. Mahfud. Baik, Ya, Oke. biar baik. fokus. Saya remove Mas Mahfud dari alam Marcapada. Iya. Ini cara remove-nya gimana ini? Ya udah, Mas Mahfud live aja. Oke, gak apa-apa. Ini soalnya ada tiga. Sambil nyopir bisa ini. Baru kali ini ada host bingung remove ya. Iya, ilmu saya nggak setinggi Mas Mahfud, jadi saya nggak bisa buang ini. Ini ceritanya, oh, I see. Bisa, Kalau bisa, tadi bisa. remok gak apa-apa. Bisa atau Mas? Bisa, ternyata. Oke. Oke. Sip. Nah, sebentar, kita tunggu. Ada Mas Sejagat Cisboba. Selamat bergabung. Selamat bergabung dan salam kenal. Ini Salam narasumber kenal. utama nggak ada. Kita kenalan nama Mas Levi aja deh. Coba. Boleh. Wah, ini kelihatannya pulsanya habis ini. Reza ini. Mungkin sedang nyari sinyal wifi, Mas. Mungkin. Ini Mas Levi coba ini. Halo. Nah, ini saya sudah invite Mas Levi nih. Oke. Belum masuk juga. Wah. Kelihatannya Mbak Grisnya nggak mau. Oke, Om Kebo. Siap. Sambil kita nunggu Reza, saya mau cerita aja dulu deh ini. Nanti kalau tidak ada ya kita cancel. Nah ini Mas Sejagat nih. Saya invite. Nah ini masih muter-muter. Aneh ini ya. Tadi sebetulnya udah ini, Om. Gimana? Udah. Mungkin faktor sinyal mungkin kurang kuat. Iya, tiba-tiba nggak ada. Tadi udah kita confirm udah oke. Nah ini baru bisa ini. Halo? Halo? Wah, ini protokol emergensi harus di ini, Om Kebu. Kita ngobrol dulu deh, kita sambil kita tunggu Om Kebu. Nah ini ceritanya kok katanya hantu bisa menyerupai anggota keluarga istrinya itu gimana itu Om Kebu? Itu Om Kebu pernah dengar nggak? Oh, Cerita pernah. seperti itu. Itu kan udah kalau kata zaman dulu ya, itu yang bisa kalau orang Jogja atau orang Jawa bilang itu kan apa ya, membo-membo ya, tapi menyerupai ya. Itu biasanya kalau nggak salah itu gendruwo itu yang bisa seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah Mungkin ini saya ambil ini Om Kebu di detik. Jadi menurut Ustadz Solmed, makhluk halus itu bisa menyerupai idola suami atau istri. Iya. Nah ini contohnya, coba ini. Halo. Wah belum sambung ini.
Oke, kita teruskan cerita kita. Kita tunggu 15 menit. Kalau tidak ada kita cancel ya Om Kebu ya. Jadi ini Oke. makhluk halus itu bisa menyerupai orang terdekat. Katanya bisa menyerupai idola, suami atau istri sekaligus. Mm-mm. Biasanya kalau orang yang kesurupan itu pikirannya kosong. Makanya banyak orang bilang kalau pikiran itu nggak boleh kosong dan nggak boleh melamun, kata Mm-mm. Ustadz. Makhluk halus dengan segala isinya itu memang sudah ada di dunia. Dan itu memang ada yang seperti itu. Jadi Mm-mm. wajib hukumnya kita percaya. Mm-mm. Lanjutnya menekankan tentang eksistensi makhluk halus. Dijelaskan Ustadz Solmed, makhluk halus memang bekerja untuk mengganggu manusia karena biasanya selalu masuk dengan cara berkamuflase. Waduh, menakutkan. Kerjaan mereka kan memang mengganggu hamba Allah. Jadi kalau ada yang bilang kesurupan atau apa, itu memang ada, tapi nggak tahu benar atau tidak. Kalau ada yang diganggu ya biasanya suka menyerupai. Mm-mm. Melihat banyaknya fenomena hantu yang terjadi, suami April Jasmine ini pun mencoba mengingatkan untuk tetap mendekatkan diri ke Sang Kali. Intinya harus lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Betul. Gimana juga makhluk halus itu, kita manusia adalah makhluk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Jadi jangan sok melawan. Oh, cuman gitu aja penjelasannya, Om Kebu. Ya. Oke. Ini Mas Mahfud mau cerita gendruwo nanti, tapi 10 menit lagi. Nah, Oh itu iya. Om Kebu. Jadi menurut dia memang bisa menyerupai. Nah, mungkin IG Live ini mungkin kalau ini terjadi ratusan tahun yang lalu, mungkin kita juga dikira gendruwo yang menyerupai, Om Kebu. Ya Mungkin mungkin nggak? saat mungkin ya. Ya, ya mereka punya anu ya punya ya punya kelebihan seperti halnya manusia juga punya kelebihan tuh Mas. Ya mungkin mereka bisa ini kalau mungkin mereka nganu ya Mas ya apa sebenarnya manusia itu juga bisa menyerupai orang lain juga kok. Itu kalau di film-film James Bond itu kan juga menggunakan topeng cuma di alam astral kan nggak ada topeng jadi ya keahliannya lain dan dia apa merubah secara fisik total itu seperti manusia ya gitu. Kalau zaman apa ya apa zaman dulu yang bisa seperti itu makhluk halus ya gendruwo itu punya Hmm. merubah merubah apa ya ya seperti berubah seperti orang yang kita kenal dan Ya. itu saya bisa cerita seperti ini sebenarnya saya juga pernah dulu terus terang pernah ngalamin sih Halo, gitu. halo, Reza. Tuh, Terus Om Mas Kebu ini Reza. lagi saya telepon Reza. Halo Reza. Eh, Halo, halo. Wah, narsumnya error ini. Nggak bisa masuk. Oke Om Kebu. Ini saya mau Mbak Grace ketakutan mau saya invite dia langsung ngacir dia. Dia nggak mau apa namanya terima undangan saya ini. Halo, Reza. Ini belum masuk ini kamu. Oh, infonya lagi error. Coba di restart. Kita tunggu ya. Ya udah. Ah, ah, coba masuk. Nama akun kamu apa namanya? Oh, lah kamu pakai nama kayak gitu. Ngaku, namanya Reza, tapi akunnya namanya Sejagat Cisboba. Wah, ya terang aja. Oke, ya udah. Coba diulang lagi. Oke. Wah, lah ini nama dan akun ternyata beda, Om Kebu. Gimana gua tahu gitu. Ini mungkin salah oh, satu bentuk penyamaran mungkin ya. Salah satu nyamaran bentuk. ya. Ya, Ya. ya. Mm-mm.
Ini salah satu bentuk penyamaran dalam medsos. Jadi namanya Reza tapi akunnya namanya Sejagat Cisbub. Gimana gua tahu? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Nah, kita tunggu Reza request to be in your live video. Nah, ini muter-muter ini. Assalamualaikum. Berarti Waalaikumsalam. Reza, waduh, kamu ini. Wah, ini netizen udah nunggu 15 menit ini. Selamat malam, Mas. Malam. Reza. Malam, Pak. Reza, kamu ini tinggal di mana, Reza? Halo. Saya di Pondok Kacang di Timur, Pak. Oke. Reza, kamu ini katanya ini ya, pemain bass ya? Pemain musik ya? Oh iya. Pemain musik juga dalam apa? Mana Pak? gitarnya? Kok nggak kelihatan? Oh, ada di dalam. Dia pemain bass untuk. Wah, Dia keren. bassis. Ya. Ini melodi, Pak. Saya gitar. Wah, keren. Gitar dia. Waduh, keren. Bisa nyanyiin satu lagu nggak? Iya. Nyanyi apa, Pak? Kamu gitarnya gitar listrik atau gitar akustik? Listrik biasa. Oh, kalau listrik ya nggak bunyi. Bunyinya blep-blep gitu. Blep. Oke, Iya. Reza. Listrik katanya. Kita masuk ke materi kamu. Jadi ini cerita kamu gimana? Kok kamu berani-beraninya cerita? Ini apa nggak dimarahin sama keluargamu? Coba gimana? Silakan cerita. Waktu itu sekitar masih sore sih, masih jam 8 malam. Oh, Pak. oke. Masih jam 8. Kebetulan saya lagi di depan kakak saya, paling jaraknya cuma 5 rumah dari rumah saya. Nah, itu pas jam 8 malam itu dari kejauhan itu istri itu pulang naik motor. Nah, ya udah, saya udah pulang, saya samperin ke rumah. Saya pulang jalan, kok kebetulan samping rumah saya kan temboknya nggak full, dia ada agak kebuka sedikit kan. Ketika saya jalan masuk rumah, pas di teras itu dia ngeliat saya, jadi saling memandang. Cuman istri saya kok kelihatannya takut banget sama saya, kenapa? Kayak takut saya omelin atau gimana gitu kan. Dan akhirnya saya jalan lebih cepat lagi. Terus istri saya tuh masuk ke dalam rumah. Pas saya udah mau di depan rumah, sambil masih lihat-lihatan, istri keadaan di dalam rumah, saya di luar lihat-lihatan. Cuman nih orang kok kenapa sih takut banget gitu kan. Tiba-tiba masuk dia ke kamar. Udah, saya masuk, saya buka pintu, kunci. Nah, saya coba, kok apa dikunci? Nggak ada suara sama sekali kan, diam. Akhirnya saya mau buka jendela kamar saya, mau saya kagetin. Pas saya buka jendelanya, kok nggak ada orang. Nah, dari situ saya mulai ini agak linglung saya juga, Pak. Jendela saya tutup, saya balik badan ngelihat motor kok nggak ada ya. Tadi perasaan udah pulang bawa motor. Oh, apa di luar? Saya keluar, loh, ini nggak ada motornya. Nah, dari situ saya bingung, wah, ini tadi siapa ya? Soalnya persis banget, jadi pakai hijab hitam, roknya hitam, persis banget. Akhirnya saya penasaran, saya masuk lagi. Masuk, kan keadaan pintu terkunci kan. Saya baru ingat lah, ini tadi kan kunci pintu saya ngunci sendiri ya. Saya ambil kuncinya. Pas saya masuk, ketemu di ruang tamu. Saya di ruang tamu, istri di depan kamar yang di belakang. Ada depan muka lagi. Tiba-tiba dia lari masuk ke kamar yang belakang.
Nah, pas udah gitu saya samperin kamar belakang. Saya samperin, pas saya masuk, lah kok ada gede, tinggi, hitam di kamar itu. Jadi istri saya nggak ada. Hmm. Yang ada itu tingginya satu rumah sekitar 2 meteran tingginya. Mukanya itu, wajahnya itu kayak ini, hampir sama kayak eh, Grandong. Pernah lihat Grandong yang di Mak Lampir itu Oh nggak? iya 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 iya. Iya. Kamu model-modelnya dia itu kayak itu, Oh. serem juga. Hmm. Hmm. Oke. Itu setelah kamu lihat itu dia diem atau lari setelah kamu lihat perwujudan Dia aslinya? pas saya lihat dia diem aja, diem. Saya liatin, terus nggak lama dia menghilang. Ngilang, udah ngilang gitu aja, udah nggak ngelihat nampak lagi. Hmm. Nah, istri kamu saat itu yang istri yang asli di mana? Masih kerja, masih jalan pulang dari tempat kerja dulu. Oh. Selang 10 menit baru ini yang aslinya baru datang. Iya, selang 10 menit baru datang nih yang asli. Nih asli bukan ini ya. Persis Pak, pakai hijabnya Oh, hitam, pakai rok hitam, oh persis gitu banget, ya. persis banget. Ini Iya, di rumah yang sekarang kamu tempatin ini, Reza? Waduh, iya. kamu berani sekali. Berarti dia lagi dengerin ini. Pak, makanya itu, ini sebenarnya sih dia juga lagi ada Pak. Wah. Dia suka, dia kemarin-kemarin sempat hilang, udah nggak pernah. Cuman yang setelah Bapak kemarin posting itu buat live Ah. hari ini, 2 hari kemarin itu muncul lagi. Wah. Rupanya dia. Lagi ini Wah. juga ada. Ini sebenarnya ada lagi di mana nih? Di tempat di dapur. Dia sukanya di dapur. Waduh. Ini baru terserem ini. Ini seri ke-21 tapi paling paling live di sini nih. Ini jangan-jangan dia bisa ikut join di sini pakai akunnya salah satu di sini nih. Wah, Boleh, ngeri boleh. sekali. Nah, Reza, kira-kira maksud dia itu ngapain ya dia ya? Iya, Kok dia menyerupai? Soalnya ini kalau hantu memang hantu itu kan kita tahu hantu ya. Tapi kalau menyerupai ini yang iya. baru saya dengar kali ini nih, Reza. Kalau untuk maksudnya sih kurang tahu dia maksudnya apa. Yang jelas sih selama yang di rumah ini, kalau ada barang-barang halus seperti itu cuma saya aja yang pernah. Oh. Anak-anak, istri sih nggak pernah. Mungkin dia cuma mau ngasih tahu ini saya ada di sini mungkin. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, berarti kamu ini sebetulnya indigo ya, Risa ya? Kalau indigo, saya mungkin dari umur 30 itu. Oh, Dari umur saya mulai 30. 30, nah itu udah Oh, mulai. berarti kamu sering lihat penampakan itu bukan hanya di sini aja dong, di tempat lain juga juga pernah melihat barang makhluk halus. Oh, Pernah. oke. Jangan diceritain dulu, kita cerita yang satu ini. Nanti kita ceritain di lain waktu aja. Nah, saya mau tanya dulu, Riza. Mereka ini rumah kamu yang bangun atau kamu beli sudah jadi? Oh, sudah jadi waktu itu belinya Udah di jadi. second, udah Nah, jadi. kamu tahu nggak tempat ini dulu apa? Terus kamu nanya-nanya sebelum jadi rumah ini mungkin dulu tanah ladang atau mungkin ada, maaf, mungkin ada kuburan segala, kan kamu nggak tahu. Nah, kamu berusaha mencari tahu nggak sebenarnya apa? Oh,
Kalau itu sih saya sebenarnya sempat nelusurin sendiri. Jadi di sini di komplek ini sih dulunya ya mungkin yang Hmm. saya lihat ya Pak, yang saya lihat ini di komplek ini dulunya sering apa? Jadi orang dibunuh sering banget dibuangnya di sini. Iya, 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 iya. Kalau kuburan sih area yang sebelah agak ke sana, agak ke depan. Oh, Itu dulunya apa? oke, oke, oke. Nah, ini menarik ini. Nah, oke. Saya masih menggali dari kamu dulu. Nah, pada saat dia datang itu, dia nggak berusaha Heeh. mencoba komunikasi dengan kamu gitu nggak? Ya? Nggak. Enggak pernah, Pak. Cuma diam ngeliatin, cuma Oh. gitu aja. Nah, waktu masuk ke kamar itu yang ngunci itu kamu atau dia? Yang ngunci itu saya. Pas saya mau keluar itu emang rumah itu udah saya kunci dulu. Oh. Cuman saya nggak sadar, main buka aja, padahal istri kan dikiranya udah di dalam Mm-mm. rumah. Makanya kok ini dikunci, Pak gitu Hmm. kan. Saya baru inget loh, ini kan rumah saya yang kunci ya. Makanya yang kedua penasaran, saya buka, saya masuk. Terakhir saya di ruang tamu. Nah, istri itu pas di depan kamar Mm-mm. yang belakang ngelihat saya sebentar, habis itu masuk masuk ke kamar tuh cepet Hmm. banget emang. Orang lari aja mungkin Hmm. nggak lama. Padahal kamar itu kamu kunci. Saya samperin ke Padahal kamar, kamar kamar itu udah kamu kunci kalau saat itu. kalau kalau kamar sih cuma saya tutup doang, Hmm. kamar belakang tutup biasa nggak dikunci. Cuman emang keadaannya juga masih ditutup. Hmm. Saya buka lagi. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, makanya itu sempat linglung juga Hmm. saya. Berarti Reza dia sebetulnya sudah lama di situ ya. Sebelum sebelum kejadian ini sebetulnya dia ini sudah sering Mm-mm. sudah tinggal lah di sini ini sudah tinggal. Sudah. Sebenarnya sebenarnya tempatnya ini bukan di rumah saya, Pak, di sebelah komplek. Oh. Kebetulan rumah kiri saya itu emang kan kosong Mm-mm. lama. Jadi setelah saya dikasih tahu penampakan itu, malamnya saya coba nerusin ini dari mana sebenarnya. Nah, ternyata itu rumah sebelah rumah saya itu kan masih bangunan asli. Jadi yang belakang itu masih Hmm. plong gitu, Pak. Jadi nggak ada atap, nggak ada Mm-mm. apa gitu. Saya lihat sih di situ ada pohon. Jadi ada pohon batangnya nggak terlalu besar. Mm-mm. Batangnya nggak terlalu Mm-mm. besar. Nah, aslinya dia dari situ. Hmm. Tempatnya dia di situ. Nah, untuk saya lebih percaya lagi, karena kan saya nggak bisa ngelihat itu dalam rumah itu beneran ada pohon Hmm. atau enggak. Akhirnya saya tanya sama yang sebelah rumah kanan saya. Ini kan rumahnya Hmm. tinggi tuh. Saya tanya, rumah sebelah saya itu apa ada pohon? Aku bilang. Pohonnya nggak terlalu besar, batangnya sih ya kecil lah, kayak masih masih umur-umur remaja lah kayak gitu. Hmm. Ada. Oh ya, udah. Benar berarti ada di situ ada Oh, pohon. berarti sebetulnya itu pohonnya bukan pohon kuno ya, bukan pohon lama sebetulnya. Bukan, bukan, bukan pohon lama. Cuman dia emang di situ. Jenis pohonnya apa, Reza? Kang. Saya kurang tahu sih jenis pohonnya Oh. apa, saya kurang tahu. Yang jelas pas saya turun sendiri di situ Hmm. ada pohon situ, nggak terlalu besar Oh, batangnya. pohon Nah dia nangka di bukan? situ tempatnya. Karena katanya pohon nangka, Bukan, bukan. terus kemudian bunga kantil, yaitu sering mereka suka di situ. Gitu. Ya, memang makhluk halus itu di Bukan sih, mana-mana bukan ada pohon ya. asli. Nah, eh, Mm-mm. kan kamu dulunya nggak bisa, terus umur 30-an tiba-tiba bisa melihat seperti itu. Nah, sebetulnya terganggu nggak sih? Orang yang bisa melihat alam lain itu sebetulnya enak atau enggak sih sebenarnya? Kalau terganggu sih enggak sih, cuman sayanya juga suka juga. Hmm.
kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran itu mereka takut atau menjauh atau merasa terusik atau enggak? Kalau pas kebetulan kan saya juga ikut pengajian malam Jumat tuh. Jadi ketempatan, kadang tiap malam Jumat ketempatan-tempatnya. Kalau ketika pas ada suara ngaji atau itu sih dia nggak ada, gitu. nggak ada sama sekali. Ini kalau sekarang lagi hening-hening begini ada, soalnya dia lagi dengerin juga. Mungkin tadi handphone saya tiba-tiba blank, mungkin dia kesel mau juga take kali. over kamu. Jadi dia sebetulnya kayak hacker. Jadi saya pernah Zoom kemarin di MMUI Zoom, kemudian ada hacker, dia itu masuknya take over hostnya. Nah ini untung masih kamu yang digangguin bukan saya. Kalau yang digangguin saya ambiar ini. Aduh. Iya Mas Mahfud, ini Reza udah gabung nih Mas Mahfud, jadi kita dengerin dulu karena tadi khawatirnya kamu nggak bisa gabung, jadi ada peran pengganti stuntman. Oh iya. Nah, oke ya, Reza, karena gini Reza, jadi yang cerita beberapa minggu lalu, jadi ada namanya Ika atau Eli ya, saya lupa. Jadi dia ini didatengin makhluk halus bener-bener di mukanya ini. Mukanya tirus, kecil gitu. Terus dia di mukanya gini. Nah, dia baca ayat-ayat suci, baca Al-Fatihah segala, malah setannya itu bentak. Gitu. Makin dekat dan dia bentak. Dia malah gini, kamu pikir aku nggak bisa berdoa seperti kamu? Dan dia menirukan. Lah itu kan malah ngeri ya. Iya. Nah, jadi ini sampai dia akhirnya nggak bisa gerak saking ketakutannya. Udah akhirnya dia terkejam terus doa terus ya sampai ketiduran gitu. Jadi itu benar-benar dekat dan dia tahu. Jadi sedang berdoa itu dia tahu, bahkan dia ngebentak gitu dan tahu doa-doanya gitu. Nah ini jenis-jenis wujudnya cewek Pak. Kenapa? Nah, saya lupa waktu itu. Jadi tirus gitu, mukanya itu dia bilang tipis gitu. Nah, kayak wayang persis. Nah, kayak yang aku bilang ya. Wayang. Jadi tirus gitu, memanjang gitu. Nah, Reza, aku mau sebentar saya ambil buku. Reza. Nah, ini Reza. Jadi nanti tanggal 10 malam ya, tanggal 10 malam jadi Sabtu malam Minggu kita mau membahas buku ini. Jadi Misi Jiwa Merdeka ini buku ke-5 ya. Buku ke-5 isinya 45 kisah inspiratif. Nah, ini ditulis oleh sahabat saya namanya Mas Herwi Ratno. Mas, kamu kayaknya harus ikut deh. Kita nggak bikin flyernya, jadi yang rekan-rekan yang kita kenal aja. Nah, ini boleh. Mas Herwi Ratno ini dia adalah asalnya dari Blitar. Nah, kemarin di Abu Marlo juga ada itu. Nah, jadi dia ini bisa berkomunikasi dengan alam sana, tapi dia mempunyai satu misi. Jadi misi dia itu sebenarnya membebaskan dia. Jadi kalau menurut teori dia sebetulnya jin setan itu nggak ada, yang dia temui lah ya, tidaknya. Menurut dia itu adalah arwah yang belum crossover, belum bisa lepas dari lingkungan sekitar. Nah, kenapa? Karena dia masih ada kemelekatan, istilahnya kemelekatan. Kemelekatan itu banyak. Misalnya dia sedang melakukan dosa saat itu. Nah, makanya kenapa pada saat orang dibunuh, tadi kan kamu dibunuh segala itu adalah meninggal yang tidak ikhlas gitu. Ya, tidak wajar. Tidak wajar. Nah, itu dia nggak bisa crossover. Nah, seperti teroris ya. Teroris dia ngebom, yang dibom mati,
Nah, dianya juga mati. Nah, dianya ini nggak bisa minta maaf karena yang dibom sudah mati, karena dia sudah jadi arwah. Nah, dia ini tidak bisa crossover, dia tidak bisa naik ke alam sana sehingga dia menderita. Nah, itu dia mencoba membantu. Nah, anehnya ada yang bisa tiba-tiba seperti kayak awan putih gitu. Nah, itu ke bawah gitu. Ya sudah, kita nggak tahu kalau sudah ke atas itu urusan yang maha kuasa ya. Tapi ada juga yang tidak bisa. Tidak bisa naik ke atas, dia masih perlu berapa tahun lagi katanya untuk bisa naik ke atas. Gitu. Nah, bahkan pernah dia memberangkatkan roh itu jamaah. Jadi awalnya di satu rumah itu ada sekian, ada 1-2 gitu loh, nggak banyak. Tapi tiba-tiba datang puluhan ini, puluhan roh itu hampir 100-an. Mereka pada minta didoain. Jadi dia udah biasa seperti kayak kamu gitu. Jadi ngomong dengan roh ini biasa. Nah, lucunya setengahnya ini bisa, setengahnya enggak. Dan mereka aneh-aneh gitu loh. Kadang-kadang mereka ada yang bawa leluhurnya dulu, ada yang dijemput ini dulu gitu. Nah, jadi kalau menurut teori itu bisa jadi sebetulnya yang tadi bekas ini adalah tempat buang mayat, orang dibunuh, apalagi zaman PKI dulu dan sebagainya, itu bisa jadi yang mati tidak wajar, yang mati karena dosa, sehingga dia masih ada energinya, itu masih groundnya masih kuat. Seperti kayak orang tua yang anaknya berantem gitu, sehingga sampai menimbulkan korban, itu ternyata di sana terganggu juga. Gitu. Nah, jadi tapi kalau kasus ini sepertinya memang ini arwah, kalau ini dikatakan arwah ya. Arwah yang belum naik. Nah, itu penampakannya macam-macam. Nah, dia sebetulnya kebingungan. Dia sebetulnya tapi kamu nggak berani ya ngajak ngomong dia ya. Kamu nggak berani. Saya belum pernah ngajak ngomong, cuma saya liatin aja. Paling saya liatin sebentar pergi. Ini sebentar pergi. Oke. Jadi saya sarankan nanti saya kasih linknya, zoomnya, kamu ikut malam minggu, tanggal 10 Sabtu malam minggu ya. Boleh, Pak. Tanggal 10 kita ada event itu. Oke, ini di chat ada yang tanya ini Reza, kalau sering datang menyerupai begitu, apa nggak suatu saat bisa ketuker ya? Justru kalau yang menyerupai istri itu nggak gimana ya, untuk tertukar sih kayaknya enggak deh, kecuali kebalikannya. Yang bahaya itu kebalikannya. Kalau makhluk halusnya itu menyerupai saya, nah itu yang bahaya. Kebanyakan yang bikin hubungan suami istri yang enggak, akhirnya sering berantem atau apa, itu gara-gara kayak gitu. Jadi kamu lebih takutnya nyerupai suaminya. Jadi kamu lebih takut kalau makhluk halus ini menyerupai kamu karena istri kamu nggak bisa bedain gitu ya? Oke. Iya betul. Tapi mungkin gini, Reza, yang bisa ngelihat kan sebenarnya cuma kamu. Jadi kalau makhluk halus itu nyerupain kamu, istri kamu nggak bisa lihat dia. Jadi mungkin itu juga artinya alam ini sudah sempurna lah gitu. Karena kamu bisa ngelihat, makanya kamu dilihatin. Oke, Om Kebu, ada pertanyaan nggak Om Kebu? Silakan ganti Om Kebu. Ya, ini apa ya, menarik ya. Mungkin Mas dikaruniai kelebihan untuk bisa melihat. Mungkin itu bisa suatu saat kalau misalnya terlihat bisa ditanya, Mas, kamu siapa, tanya ya, kamu siapa, namamu siapa, kamu dari mana, terus mungkin ada pesan apa gitu. Dan mungkin dia
memang sudah ada sejak dulu sudah ada di situ, bukan di rumah tapi mungkin di rumah sebelah ya. Mungkin di rumah sebelah karena kalau biasanya kalau kayak makhluk yang sering dikatakan genderuwo itu bisa membo itu punya bisa menyerupai perwujudannya. Bahkan yang terjadi pernah suatu, saya lupa di mana gitu, itu kalau Mas kan melihat dari belakang sekelebat gitu ya, pernah terjadi juga apa bisa berkomunikasi seperti halnya yang sehari-hari dilakukan gitu loh Mas, gitu. Jadi ternyata tidak palsu gitu ya, orang aslinya datang gitu loh, tuh seperti itu Mas. Ya mungkin lain kali ditanya. Memang bentuknya seperti itu, tinggi, besar, mungkin ada matanya agak merah. Kalau sepintas seperti apa ya, ya genderuwo tuh kayak gorila besar gitu. Itu Mas. Dan itu ada, biasanya mereka lebih menyukai tempat-tempat yang lembab ya. Cuma seperti sumur, kamar mandi kosong gitu. Kamar mandi yang tidak ada sinarnya gitu. Rumah kosong tapi nggak dikasih lampu, terus akhirnya kan itu lembab. Nah, mereka suka ada di situ. Gitu. Biasanya lebih suka tempat-tempat kayak gitu. Itu bisa kok diajak komunikasi, tapi mereka rata-rata kalau lebih cenderung diam gitu. Iya, ini cenderungnya sih diam nanti nggak lama pergi. Memang ada makhluk astral yang seperti itu, istilahnya itu jenisnya kan menggoda ya istilahnya. Ya, ada yang menggoda, ada yang tidak menggoda, itu ada. Kalau itu lebih ke arah itu tuh apa ya, ingin menunjukkan eksistensi, ingin berkomunikasi, tapi dengan cara yang seperti itu, gitu. Itu Mas. Lain kali kalau ketemu diajak ngomong. Iya. Dia pengen. Insya Allah nanti diajak ngomong. Oke, ini saya udah ketemu link Zoom-nya. Jadi rekan-rekan semuanya, tanggal 10 April Sabtu malam Minggu jam 19.30 ada diskusi tentang buku tadi, judulnya Misi Jiwa Merdeka. Jadi ini adalah diskusi dengan Mas Herwiratno yang bisa berkomunikasi dengan arwah roh. Tapi ini sebetulnya gini, dalam buku ini banyak cerita, buku-buku berikutnya orang yang mau meninggal. Jadi orang yang mau meninggal ini kan yang lama atau susah meninggal itu kan nggak bisa komunikasi dengan kita. Misalnya stroke, dia sudah koma. Nah, tapi kok nggak meninggal gitu. Misalnya di ICU 7 hari, segala kayak gitu nggak meninggal. Nah, akhirnya diundanglah Mas Herwiratno ini. Nah, kemudian dia berkomunikasi. Jadi keahlian dia ini sebetulnya berkomunikasi dua hal. Jadi roh yang ada di dalam tubuh. Jadi masih ada di dalam tapi mulut nggak terucap. Nah, ternyata itu banyak permasalahan. Misalnya dia sebel dengan anak pertama gitu. Karena anak pertama ini nyusahin gitu kasus. Nah, ini dia panggil anak pertamanya terus disuruh minta maaf, dibisikkan, begitu dibisikkan langsung meninggal gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, terus ada juga kasus yang sudah meninggal seperti tadi ini. Jadi badannya sudah dikubur, rohnya masih gentayangan. Nah, ini ternyata ada sesuatu. Jadi ada kasus kecelakaan di tol, orangnya ini masih nunggu di pinggir tol bertahun-tahun. Nah, dia bingung, dia nggak ngerti. Nah, ini harus disadarkan mereka. Kamu sudah meninggal, kamu nggak di sini tempatnya. Nah, biasanya terus ya di apa? Kalau Muslim ya
didoakan, terus di ini, dan biasanya dia ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang mengganjal, misalnya biasanya sih aku mintain maaf pada si A gitu. Gitu. Dan ada kasus yang suami istri dikubur terpisah, dia pengen digabungkan. Lucu-lucu itu. Itu ceritanya lucu-lucu. Ini buku ini banyak. Jadi suami istri di yang sebelumnya terpisah, yang dipisahkan, terus nggak tahu kenapa dia pengen disatukan. Nah, begitu disatukan ya sudah hilang. satukan. Nah, ini pasti dia ada sesuatu sebenarnya. Cuman gini, arwah itu Reza, dia tidak tahu nama dia, Reza. Jadi dia ini nggak ngerti nama dia siapa, itu nggak ngerti. Nah, sehingga pada saat kita mau katakanlah selamatan ya, mau mendoakan supaya dia crossover, karena tempatnya nggak di sini, tempatnya nggak di pohon, nggak di situ. Makanya kenapa salah satu doa kita kan pengen supaya ditunjukkan jalan yang benar. Jadi sebetulnya kalau di surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkanlah kan. Sebetulnya dalam metafisis itu berarti ditunjukkan jalan yang benar tuh nanti setelah meninggal pun kita ditunjukkan jalan yang benar. Ya, nah kalau kita misalnya kesugihan, kita akan diperbudak oleh hantu, oleh setan yang telah memberikan harta ke kita gitu. Nah itu macam-macam gitu. Nah ini pasti ada sesuatu gitu. Nah kalau kamu tanya dia nggak tahu namanya, ya kita mendoakannya nggak bisa. Dan itu ada kejadiannya. Aku pernah nemuin gitu. Jadi dia kecelakaan, tapi dia rumah. Jadi mau balik itu nggak ngerti gitu. Dia mau ngasih tahu ke keluarganya yang di Sulawesi. Bayangkan. Nah, yang di sananya nggak ngerti. Iya. Tapi waktu kita tanya, namanya nggak ngerti. Alamatnya juga nggak ngerti gitu. Nah, itu. Nah, ini ada, oke ya, ini udah 47 menit. Oke, terakhir nih ada satu pertanyaan. Apa bisa melihat hantu atau arwah itu menguntungkan atau malah membuat susah? Nah, ini mirip pertanyaan saya tadi. Jadi sebetulnya melihat kayak gitu tuh, misalnya kamu sedang makan, nonton TV gitu, terus malam-malam kencing gitu, itu ngagetin nggak sih sebenarnya? Gimana ya? Kadang ada yang suka ngagetin, kadang ya tahu. Sebenarnya sih nggak ngerasa terganggu. Kalau saya pribadi sih nggak ngerasa terganggu kalau dilihat. Ya. Sebetulnya kamu tuh mempunyai kemampuan gitu, metafisis. Nah, mungkin kamu perlu menggali, tapi kita tidak ngerti ya apakah istimewa nanti bisa pengobatan, bisa. Tapi yang jelas kita tidak boleh meminta ya. Kamu nggak boleh nanya nomor togel apa, itu nggak boleh loh ya. Yang jelas itu. Kita itu justru membantu dia untuk nggak di sini tempatnya gitu. Itu tidak boleh. Dan ada satu yang menarik tadi Om Kebu, waktu 2 hari flyer kita bikin, ternyata dia muncul lagi. Padahal sudah lama nggak kelihatan. Waduh, ngeri sekali nih. Oke, ini kelihatannya Reza ini banyak cerita yang lain, Reza ya. Kita satu-satu ya. Tapi cerita kamu ini menarik karena kamu memang bukan hanya mengalami, tapi kamu mengalami di tempat yang sama dan masih ada di masih ada di sini. Waduh, ini kalau dipasang CCTV mungkin bisa menangkap gerakannya. Oke, terakhir Om Kebo silakan satu komentar, silakan, atau pertanyaan sebelum kita tutup. Iya, kalau saya sih selalu gini, kita kan hidup nggak sendiri ya, biasanya kita hidup bersama manusia, seperti kita juga dengan makhluk-makhluk lain, ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, kalau bagi saya lebih enak itu, kalau seperti orang Jawa itu urip berayan. Gitu. Kita hidup bareng aja, gitu. Di dunia yang sama-sama di dunia ini, cuma bedanya waktu dan alam aja. Jadi mereka itu juga ada, terus ada arwah, ada jin juga dan sebagainya, dan itu ciptaan Tuhan.
Dan mereka hidupnya juga bersama kita. Dan pertemuan kita dengan mereka itu kan apa ya, kadang bisa disengaja kan tidak. Ya lebih enak kalau bagi saya sih selalu berpegang teguh pada urip Brian, jadi kita hidup bersama, kita diciptaan oleh Tuhan yang sama juga gitu. Ya seperti itu aja sih Mas. Betul. Cuma kadang yang jadi problematisnya itu di manusianya gitu. Kadang mengajak mereka untuk bisa berbuat negatif, bisa berbuat positif, seperti halnya manusia mengajak manusia itu bisa berkolaborasi positif, bisa berkolaborasi negatif. Tapi lebih baik kita itu berkolaborasi yang positif gitu. Iya. Itu di chat Mas Mahfud komentar. Jadi hubungannya dengan sinyal tadi. Jadi tiap Rabu malam tuh kita ngadain IG live juga Atlantis Series. Itu selalu ada gangguan. Sinyalnya tiap sudah berjalan 30 menit itu gangguan. Nah, kebetulan yang dibahas itu wayang-wayang, Reza. Wayang-wayang. Nah, kemarin saya coba waktu hari Rabu itu saya nggak ngeluarin wayang. Ya di flyer aja. Kan saya pengen, maksud saya supaya lebih hidup tuh saya nunjukin misalnya Semar, saya nunjukin Semar. Nah, waktu kemarin saya coba wayangnya di kotak nggak saya keluarkan, itu nggak ada gangguan gitu. Ini nggak tahu ini, kayaknya tadi waktu diomongin tadi kamu susah masuk bisa jadi. Untungnya kita tetap nekat ya, karena dia berusaha menggagalkan. Kalau kita acara ini nggak kita teruskan berarti dia menang. Oke, Reza, saya rasa udah cukup. Kalau wayang memang saya rasa udah cukup ya. Makasih, terima kasih Reza. Sampaikan salam ke itu Mbak Kunti itu, jangan ganggu-ganggu. Kamu doain aja. Jadi kita tidak boleh kita minta sesuatu malah kita mendoakan. Gitu nggak boleh ya. Nah, iya betul. Kita gini aja Om Kebo, kita jadikan Reza ini pembicara tetap kita tiap 2 bulan sekali atau tiap 5 episode kita panggil. Nah, ini boleh dari 21 seri ini yang paling serem. Karena yang kita omongin makhluk halusnya ada di dapurnya Reza. Luar biasa ini. Nanti ada yang lebih serem lagi ada Pak di sini. Iya. Ngeri. Mungkin yang lebih kalau yang satu ini ilmunya lebih tinggi. Lah ini. Nah, ilmunya lebih tinggi. Sampai saya sendiri pun kalau ini saya takut. Oh iya Reza. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kamu nggak coba konsultasi atau tanya dengan orang yang katakanlah ustadz atau kiai yang memang lebih pinter atau mendalami dunia itu, enggak? Atau mencari guru gitu, enggak? Enggak sih. belum ketemu gurunya siapa. Oh ya. Ya. Sih memang saya kadang kalau misalkan ada sesuatu yang di rumah, kadang suka ini bener atau enggak, kadang suka nanya ke anak-anak yang memang lihat lah bener atau enggak. Saya coba tes ini di rumah saya ada apa gitu. Itu bener gitu. Ini anakmu ada berapa? Ada dua. Dia enggak, biasanya anak kecil bisa ngelihat juga, enggak ya, tapi enggak ngelihat ya. Alhamdulillah sih enggak sih. Cuman sih kemarin sih sempat anak yang kecil itu maghrib di kamar ada kuntilanak. biasanya nggak pernah nangis kenceng. Nah ini kok nangis kenceng. Reza. Saya habis sholat maghrib. Oke Reza, saya mau ngasih tip dikit ya. Jadi gini, jadi alam halus itu macam-macam Reza. Jadi pertama kali kalau kita belajar metafisis, belajar ngerogoh sukmo atau apapun
itu yang kelihatan pasti makhluk-makhluk yang serem, yang jelek. Itu, yang jelek. Nah, Iya. kemudian setelah itu kalau kita meningkat terus, artinya kita zikir, sering menajamkan indera keenam kita, kemudian kita naik lagi. Kita bisa ketemu dengan orang tua kita, leluhur kita. Terus kemudian bisa ketemu orang-orang winasis. Iya, Orang-orang winasis itu artinya gini, leluhur kita yang kedudukannya tinggi, nah biasanya dia ini memberikan semacam petunjuk ya, gitu lah. Mungkin kalau ngomong belum ya, tingkatannya kalau sudah bisa ngomong tuh udah pinter, udah hebat. Mungkin mereka memberikan sasmito, misalnya gini, atas perbuatan kita, misalnya dia nggak seneng, itu mukanya gimana gitu. Jadi waktu naik haji lupa mendoakan almarhum itu tiba-tiba sampai hotel buka kelihatan mukanya nggak seneng. Nah ini ada apa? Ternyata lupa mendoakan. Nah cepet-cepet balik terus kita ada misalnya kayak gitu. Nah kalau tingkatannya naik-naik terus nanti kita wali dan sebagainya. Jadi sebetulnya sekarang kan kita manfaatnya apa gitu kan? Sekarang apa sih manfaatnya gitu? Nah, kalau manfaatnya cuma hanya untuk cerita-cerita, terus kemudian nakut-nakutin tuh ya, menurut saya sih nggak kurang bermanfaat ya. Tapi kalau kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu, gitu, ketajaman kamu, itu nantinya mungkin bisa ada manfaatnya. Nah, itu yang harus mencari tahu ya diri kamu sendiri, nggak bukan orang lain. Iya. Memang sih setiap saya itu kalau lagi sering zikir, sering baca kitab rotib seperti itu, emang makin tajam. Ya, ya, Iya, jadi makin lagi baca kitab rotib pun banyak ya, yang datang gitu, cuman nggak tahu itu ya, siapa yang datang. betul. Iya, Jadi itu betul. Nah ini betul. persis yang seperti Mas Heri Wiratno ini kasusnya juga gitu. Itu awalnya lucu dia. Jadi dia waktu itu tinggal puluhan tahun lalu waktu masih usia SMA ya gitu di suatu asrama. Ya awalnya tiba-tiba dia melihat. Tapi ini memang orang pinter. Jadi itu apa manfaatnya? Nah terus dia asah terus. Nah ternyata menemukan keahlian dia bisa berbicara dengan itu orang yang mau meninggal, yang dari komunikasi batin gitu. Nah itu kan ada manfaatnya. Artinya apa? Artinya dia bisa meringankan orang kalau mau anggota keluarga, apalagi zaman COVID gini ya. Anggota keluarga yang meninggal itu pasti stres ya. Yang ditinggal stres, yang mau meninggal juga stres. Nah dalam keadaan seperti itu dia bisa berkomunikasi. Nah itu melancarkan. Nah itu maksud saya yaitu dia menemukan seperti itu dia sendiri yang menemukan gitu. Nah kamu saya tidak ngerti dan orang lain pun juga nggak ngerti. Yang tahu diri kamu sendiri. Sebetulnya anugerah yang diberikan ke kamu dari Tuhan itu untuk apa? Gitu. Bisa untuk pengobatan, bisa untuk tadi meringankan penderitaan orang, bisa untuk ya membantu hal-hal yang positif lah gitu. Gitu. Nah ini kamu harus bersyukur dibekalin satu kelebihan. Namun kalau kamu terpleset itu, kalau kamu memakai dia untuk kepentingan misalnya ini tebakan bola ini yang menang siapa ini, MU atau Barca. Nah, terus kamu itu, nah itu membawa celaka karena ilmu itu kan seperti senjata kan, seperti senjata kan. Kamu punya sabit, tergantung kamu mau pakai apa, untuk bacok orang atau mau kamu cari rumput untuk makanin ternak kamu gitu. Itu tergantung kamu, tergantung penalaran dan ini kamu. Makanya ya kamu harus hati-hati. Kamu mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain, tapi kamu harus mencari sebetulnya saya ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih tujuannya apa gitu. Jadi supaya kita lebih bermanfaat. Saya pikir itu. Saya sih paling biasanya pekanya itu paling peka kalau misalkan ada barang-barang yang nggak enak, mungkin ada yang kayak kemarin teman saya datang ke rumahnya, jadi dia itu ada di santet, jadi saya tahu.
kayak gitu. Saya peka itu sampai sampai dukunnya pun datang ke rumah temennya, saya tahu. Cuman saya diem aja nggak Kenapa? ngomong. Datang ke rumah teman apa? Iya, Oh, sampai dukunnya. dukunnya itu Oh. nyamperin. Jadi saya cerita, ini oh saya tahu ini yang bikin, yang nggak suka sama ibu ini siapa, Oh. ini rumahnya di sini nih, dari sini. Dukunnya dari mana saya Oh. tahu. Dukunnya sih nggak dari dekat rumah. Ini dari kampung kampung sananya. Nah, nggak lama dia datang. Oh, karena dia tahu bahwa kamu tahu, ya, wah ini ketahuan ini, itu rahasia gua ketahuan, iya, iya, iya. Tahu. Iya. Ya, kamu ini ada satu kelebihan, tapi memang harus hati-hati karena ini ilmu ini tidak semua. Bapak saya dulu punya, gitu. Bapak saya dulu punya. Bahkan kalau ada orang yang sedang tadi kayak dikerjain atau punya pesugihan atau apa, kalau bapak saya lagi lewat gitu, orang ini lari tunggang langgang, katanya panas gitu. Nah, macam-macam gitu. Ya, Panas ya. ya sama. Bapak saya juga nggak punya guru, ya cuman pikir, cuman dia pernah puasa 13 tahun, makan kacang merah 13 tahun. Makan jadi itu diasah diri sendiri. Nah, kamu juga gitu. Kalau kamu nanti kamu asah, kamu nanti menemukan misi hidup kamu ini apa gitu. Oke ya, ini sudah 1 jam loh lewat ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah bergabung. Kita tinggal satu lagi Om Kebu. Jadi kita satu lagi malam Jumat depan itu malam Jumat Kliwon terakhir. Nanti yang cerita Ika dari Jogja. Nah, ceritanya apa saya belum dikasih tahu. Nah, setelah itu Ramadan kita stop. Kita Ramadan stop, istirahat. Nah, nanti kita lanjutkan setelah itu. Ini Mas Mahfud, maksudnya hari ini Mas kolega dosen UIN. Oh, oke. Ada rekan Mas Mahfud ini. Oke. Salam kenal, Mas Huda. Selamat malam. Sudah, selamat malam. Mohon undur diri. Om Kebu, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sumber kita Sehat selalu. Kita coba lagi kalau 2 bulan lagi kita live terhadap gangguan lagi, ya memang dia lagi nggak seneng kita omong. Ngerasani. Ngerasani. Iya. Nggak suka. Tapi semakin dirasani semakin viral dia. Jangan-jangan senang. Iya. Oke, selamat malam Mbak Grace. Selamat malam. Sekian. Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jangan. Oh ya, ini Reza, saya sebutin ya. Jadi rekan-rekan yang mau gabung di tanggal 10 April, Sabtu malam Minggu jam 19.30, meeting ID-nya 820 8091 2637. Nanti di YouTube live kan di YouTube kan kita nanti upload itu. Jadi meeting ID-nya Zoom 820 8091 2637, passcode-nya misi jiwa. Misi jiwa. Nanti kita bahas seperti ini ya, rekan-rekan di sini apabila berminat boleh. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.